Puji syukur kembali kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat kasih sayang, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini kita dipertemukan dalam rangka acara penilaian penyuluh agama tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang saat ini beliau bertindak pertama sebagai Kepala Kantor, kemudian yang kedua adalah bertindak sebagai Ketua Tim Penilai Penyuluh Agama tingkat Provinsi Sumatera Barat, yang saat ini adalah untuk kabupaten kita, Kabupaten Tanah Datar, beserta rombongan. Kemudian yang kita hormati hadir Pak Kanwil, Pak Kasubag, kemudian Pak Kasibimas sebagai leading sektor daripada kegiatan kita hari ini. Kemudian lagi Pak Haji Pak Haji Mas Nevi, yang barangkali yang sangat akrab untuk kita bersama. Kemudian yang kita hormati Pak Haji Erizal. Kemudian yang kami hormati, di belakang ya, Pak Kasih Pais, Pak Datuk Tua, Pak Kanwil, Datuk yang paling tua tapi muda. Kemudian yang kami hormati Ketua Forum Penyuluh Agama Kabupaten Tanah Datar. Kemudian yang kami hormati kawan-kawan penyuluh agama baik negeri maupun honorer. Kemudian yang kami banggakan Pak Supri dan Pak Fathur Rahman, yang saat ini beliau adalah mewakili Kabupaten kita Tanah Datar dalam rangka acara penilaian. Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya kita ucapkan selamat datang kepada Pak Kanwil beserta rombongan dalam rangka acara penilaian penyuluh agama. Singkat kata, mengingat waktu sekarang sudah menunjukkan jam 2:30 lebih kurang. Pertama kami sampaikan Pak Kanwil, penyuluh agama kita ini di Kabupaten Tanah Datar, mereka sudah melaksanakan kegiatan demi kegiatan, amanah demi amanah, baik yang diamanahkan sesuai dengan titah tugas dan fungsinya, tetapi mereka juga melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh masyarakat setempat, termasuk juga dari ormas. Contoh yang ormas, mereka melaksanakan tugas penyuluhan di bidang zakat. Bagaimana zakat ini terlaksana dengan baik, bukan saja dari segi masalah pengumpulan, penyaluran, tetapi bagaimana zakat itu memberikan dampak bagi orang yang menerimanya, dan juga menjadikan dampak bagi orang yang menyalurkan. Bagi yang menyalurkan, memberikan dampak kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat banyak, sehingga orang berbondong-bondong tidak ada ragu lagi kemana mereka akan menyalurkan zakat. Dan kemudian dampak daripada yang bersangkutan, bagaimana terdongkrak. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, kita hormati kepala
Pak Haji Syahrul. Selanjutnya kita hormati para kawan-kawan pejabat eselon 4 Kasubag, Kasih, ada Bimas Islam, ada PHU, ada Kasubag. Sahabat kami Pak Haji Mas Nepi, kami siangkatan. Ya. Mungkin sama diangkat lah kita dulu Pak Mas Nepi. Cuma nasib beliau pernah jadi wakil bupati, nasib saya pernah jadi PLT Kanwil gitu. 2 kali pula itu. Jadi sama-sama beruntung lah beliau, tapi lebih beruntung beliau menjadi pejabat publik di Kabupaten Tanah Datar. Ya, alhamdulillah ini semua ibadah ya, amalia kita mudah-mudahan untuk kita kenang gitulah. Selanjutnya Bapak-bapak kepala KUA ada KUA. Ya, Ketua Pokjalu ya, dan seluruh kawan-kawan penyuluh agama PNS, non PNS, fungsional dan non PNS ya. Nah, seluruhnya hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat hadir bersama dengan izin Allah di ruangan Bapak Kakan Kemenah ini dalam rangka penilaian penyuluh teladan tingkat Sumatera Barat, penyuluh agama ya, baik fungsional maupun non PNS. Tapi yang non PNS ini mudah-mudahan semua jadi P3K ya. Amin. Saya minta kepada kepala bidang. Ini ada pemetaan kemarin sudah selesai ya. Seluruh penyuluh di Sumatera Barat jangan dirugikan. Mereka sudah bekerja dengan baik. Mereka sudah mengabdi untuk negeri, jangan dimarginalkan. Tolong Pak Kabid perjuangkan, apapun alasannya tidak, kecuali memang betul-betul tidak bertugas. Ya, semua penyuluh itu akan dievaluasi juga hari ini untuk dijadikan pegawai kontrak. Ya. Beliau-beliau itu kawan-kawan itu semua nanti terkhusus yang dinilai hari ini mana nih? Nah, Pak Sukri. Satu lagi mana? Oh iya. Yang penting gagah dulu sudah. Nah, ini kami juga berat nih. Berat beban nih Pak Haji Mas Depi. Bapak berat beban. Pak Kemenang ya, kalau tadi babisiak kamu. Allah Pak Kanwil lo kasih koi nak kai juara tuan tanah. Kau nak jadi semandau siko je kan? Ya. Jadi begini. Mudah-mudahan ya yang terbaik yang penting program dan tusi kita jalan dengan baik. Nah penyuluh ini memang itu garda terdepan dalam memberikan mengayomi umat ya. Sebab semua dari tusi Kementerian Agama ini itu di tangan beliau-beliau ini. Jangan bangga loh jadi pejabat, jadi Kemenang, jadi Kasih, jadi Kanwil, jadi Kabid, tapi tusi kita itu di ujungnya beliau ini yang bertanggung jawab semua. Ya. Tempoh hari pernah kami sampaikan Pak Nasibi Basarun, kalau tidak ada penyuluh, ini kawan-kawan, baik fungsional maupun non PNS, mungkin kita ini gaji. Yusuf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Akanwil sekaligus tim penilai penyuluh teladan tingkat Sumatera Barat beserta rombongan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Bapak Kasih, mulai yang hadir pada kesempatan ini. Rekan-rekan, Bapak Buah Kecamatan yang Buah hari ini hadir, sama Bapak Buah Salim Paut dan Bapak Buah Tadi Mas. Rekan-rekan penyuluh agama, baik yang PNS atau yang PAH yang berkesempatan hadir hari ini. Pertama, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini. Selawat serta salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada Allah, untuk sampaikan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak tim penilai penyuluh teladan dari Provinsi Sumatera Barat, sekarang kami akan menyampaikan kegiatan lapangan kami. Tapi sebelumnya akan kami sampaikan kurikulum PT kami. Pertama, nama Fadlur Rahman SAG, pangkat penata tingkat 1 3D, tempat tanggal lahir Tanah Datar 26 Juli 1974. Pendidikan terakhir S1 dakwah yang Imam Padang, alamat Jorong 3 Batur, Pak, Sungai Tarap. Jenjang pendidikan SD 1987, SMP 1 tahun 90, MAN 2 Sangkar 1993, dan Yayan Imam Padang 1998. Prestasi Pak, ini di luar jangkauan seperti yang Pak sampaikan tadi. Tahun 2003 pernah menjadi penyuluh teladan dari Muda Indonesia Pak, utusan Provinsi Sumatera Barat. Waktu itu Pak Kabid, Pak Ismail Suman. Dan untuk kegiatan-kegiatan lain, mungkin itu yang diantaranya juara 3, juara 1 lomba penyuluh teladan tingkat Tanah Datar tahun 2021. Dengan singkat, orang tua Awaludin, Ibu Samsuriati, dengan istri nama Eliza Nora ST, kebetulan beliau tamatan Bokata Pak, orang Tanah Datar, S1 teknik pekerjaan ibu rumah tangga. Anak alhamdulillah diberi oleh Allah 3 orang. Pertama Hanifah Rahman, kedua Fadlan Rahman, dan yang ketiga Aulia Rahman. Tanpa diapakan Pak, semuanya itu tanpa sesat. Tanggal 25 semua Pak. 25 Juli, 25 Juni, dan 25 Januari. Programnya. Cuma tahunnya berbeda. Alhamdulillah, tanpa itu adalah mungkin yang diberikan oleh Allah. Diklat, mungkin kegiatan diklat yang pernah kami lakukan, diklat pendidikan pelatihan teknis fungsional, kompetensi penyuluh agama Islam Sumariau tahun 2017 Pak, 22 hari. Dan diklat DDTK tahun 2010, DDTK penyuluh 2012, dan pelatihan penasihatan pembinaan pelestarian perkawinan 2021. Lanjut. Organisasi hari ini Pak, sebagai Ketua Pokjalu Tanah Datar dari 2018. Sebenarnya 2015 sudah jadi Ketua Pokjalu, berhenti, dan kembali 2018 yang akan dipercayakan oleh rekan kami. Seterusnya mengurus masjid, mengurus bilik kopi di tempat kami bekerja hari ini di Kecamatan Salim Paut Pak, dan pengurus PHBI pembina FKP non PS Kecamatan Salim Paut, BKS TPA Kecamatan Sepaung, dan termasuk ketua komite SD 18 Sungai Tarap sampai sekarang Pak. Lanjut. Ini Pak, binaan kami setidaknya 11 dalam kecamatan, yaitu kelompok program keluarga harapan atau yang kita kenal dengan PKH sekarang. Itu kita bekerja sama dengan dinas sosial Pak. Itu adalah program unggulan kami pada hari ini. Di samping program pembinaan yang ada
seperti majelis taklim, lembaga didikan subuh, TPA, TPSA, dan ditambah dengan pembinaan kebersamaan Pak yang telah dilaksanakan dengan MOU dengan lapas kelas 2B Tanah Datar, Panti Tresna Werda yang ada di Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, dan dengan PKH atau Dinas Sosial ini. Lanjut. Inilah tempat kami berdinas dan bekerja, yaitu di Kecamatan Selingpaung. Di Kecamatan Selingpaung itu 2018 Januari Pak. 2019 ada kerjasama dengan timbul kelompok program PKH ini. Setelah diselidiki, setelah kami sampai ke sana, mungkin tertarik, mungkin mereka yang disampaikan oleh kelompok-kelompok itu adalah pelajaran itu masalah-masalah keuangan dan ekonomi. Kami di sana bekerjasama dengan tim tutor atau kelompok pemandu. Kami bekerjasama ingin masuk untuk menyampaikan kehidupan rohani. Nah, di sana lah Pak, tepatnya di Kecamatan Selingpaung, Nagari Selingpaung, Koto Tuo Pak. Nah, di Koto Tuo berjumlah, kalau jumlah keseluruhan di Kecamatan Selingpaung itu adalah 26. Yang kita bina, yang kita masuk di Tabe Patah dan Selingpaung yaitu sekitar 4 Pak. Dan waktunya kami laksanakan 2 kali 1 minggu.